Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Salam sejahtera bagi kita semua. Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, sehingga kita bisa belajar bahasa Indonesia lagi di kelas 7 semester genap dengan materi menelaah struktur dan kaidah bahasa puisi rakyat. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya anak-anak. Berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Anak-anak, pada video sebelumnya sudah dijelaskan tentang ciri-ciri dari puisi rakyat dan juga cara menyimpulkan isi puisi rakyat. Sekarang kita akan mempelajari tentang menelaah struktur puisi rakyat. Sebelumnya, kalian harus tahu dulu nih, struktur itu maksudnya adalah susunan atau pengaturan bentuk fisik. Jadi yang akan kita pelajari kali ini di struktur adalah susunan dari puisi rakyat, pantun, gurindam, dan juga syair. Baik anak-anak, kita langsung saja ke menelaah struktur pantun. Di sini ada dua contoh pantun. Pantun pertama berbunyi, ambillah kapas menjadi benang, ambillah benang menjadi kain. Kalau kamu ingin dikenang, berbuat baiklah dengan orang lain. Pantun yang kedua berbunyi, beli nasi ke tempat Mbak Lulu, beli pensil ke toko Cak Mamat. Sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Kalau kalian ingin menelaah struktur pantun, maka kita bisa melihat dari susunan dua contoh pantun ini. Kita lihat, susunannya itu seperti apa sih? Susunan yang pertama yaitu setiap pantun di atas terdiri dari dua larik sampiran dan dua larik isi. Larik itu baris ya anak-anak ya. Jadi ada dua baris sampiran yaitu baris pertama dan baris kedua, dan juga dua baris isi yaitu baris ketiga dan juga baris keempat. Berikutnya, baris ke-1 dan kedua itu tidak ada hubungannya dengan baris ketiga dan keempat. Berikutnya, larik pertama dan kedua berupa kalimat perintah, sedangkan larik ketiga dan keempat itu merupakan kalimat saran yang mempunyai pola hubungan syarat. Jadi maksudnya, baris ketiga dan keempat itu saling berhubungan dengan bermakna syarat. Kita lihat di contoh pantun nomor 1. Baris ketiga berbunyi kalau kamu ingin dikenang. Maka baris keempat itu adalah syaratnya jika ingin dikenang. Syaratnya apa? Syaratnya harus berbuat baik dengan orang lain. Nah, itulah maksud dari pola hubungan syarat antara baris ketiga dan juga baris keempat. Sekarang kita menelaah struktur gurindam. Di sini sudah ada satu contoh gurindam yang berbunyi, apabila kelakuan baik berbudi, hidup menjadi indah tak akan merugi. Kita lihat yuk strukturnya atau susunannya. Yang pertama, ternyata kedua baris atau larik yang merupakan isi saling berhubungan. Nah, anak-anak kalian lihat ya, ini baris ke-1 dan kedua itu adalah isi yang saling berhubungan maknanya. Berikutnya, baris pertama merupakan syarat terjadinya baris kedua. Kita lihat, syarat dari hidup kita menjadi tenang adalah kelakuan kita yang baik berbudi. Seperti itu. Dan yang terakhir, susunannya adalah mempunyai hubungan sebab akibat. Ya, jadi baris pertama dan baris kedua itu merupakan sebab dan juga akibat anak-anak. Itulah struktur atau susunan dari gurindam. Berikutnya kita menelaah struktur syair. Di sini ada satu contoh syair, diambil ini cuma satu baitnya ya anak-anak ya. Hai muda arif budiman, hasilkan kemudi dengan pedoman, alat bahumu jua kerjakan, itulah jalan membetuli insan. Kita lihat yuk struktur atau susunannya. Kita bisa lihat di contohnya bahwa dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris dan mempunyai bunyi akhir atau rima yang sama, yaitu budiman, pedoman, kerjakan, dan juga insan. Baris pertama itu merupakan kalimat sapaan, yaitu hai muda arif budiman, itu kalimat menyapa.
Baris kedua dan baris ketiga itu merupakan kalimat perintah, dan baris keempat merupakan akibat dari baris kedua dan juga ketiga. Kita lihat betul ya anak-anak ya, jadi baris keempat itu merupakan akibatnya. Dan yang terakhir, diksinya atau pilihan katanya itu menggunakan ungkapan atau kata-kata simbolik. Nah, itulah struktur dari syair. Baik anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang kaidah bahasa dalam puisi rakyat. Sebelum membahas lebih lanjut, kalian harus tahu bahwa kaidah itu maksudnya adalah patokan. Dalam artian, hal-hal berikut ini akan menjadi patokan atau sering sekali muncul di dalam puisi rakyat. Apa saja sih patokan atau hal-hal yang sering sekali muncul? Kita lihat, ada kalimat perintah, ada kalimat saran, kalimat ajakan, kalimat seru, kalimat larangan, kata penghubung, kalimat tunggal, dan kalimat majemuk. Nah, itu semua menjadi patokan atau hal-hal yang sering sekali muncul dalam puisi rakyat. Langsung saja ya anak-anak, yang pertama itu adalah kalimat perintah, kalimat yang bermaksud menyuruh. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat kedua adalah kalimat saran, yaitu kalimat yang memberikan masukan. Contohnya, sebaiknya kau pikir dahulu demi keputusan yang tepat. Kalimat ketiga itu adalah kalimat ajakan, kalimat yang berisi mengajak orang lain untuk melakukan suatu perbuatan. Contohnya, marilah kita jaga agar lestari. Kalimat keempat, kalimat seru, yaitu kalimat yang mengungkapkan rasa hati seperti kagum, heran, dan senang. Kalian bisa lihat contohnya ya. Kalimat kelima yaitu kalimat larangan, isinya pasti melarang seseorang untuk melakukan sesuatu. Kalian bisa lihat contohnya. Selain kalimat, ada kata penghubung yang menjadi patokan di dalam kaidah bahasa puisi rakyat, seperti kata penghubung yang bermakna tujuan, sebab atau kausal, akibat, dan juga syarat. Kalian bisa lihat kata-kata penghubung yang menjadi ciri khasnya masing-masing ya. Selain kata penghubung, ada juga kalimat tunggal. Kalimat tunggal yaitu kalimat yang hanya punya satu subjek dan satu predikat saja. Contohnya kalian bisa lihat di layar. Kalau subjek dan predikatnya lebih dari satu, itu dinamakan kalimat majemuk anak-anak. Nah, kalimat majemuk ini juga menjadi patokan dari kaidah bahasa puisi rakyat. Selesai sudah pembahasan kita mengenai struktur dan juga kaidah puisi rakyat. Semoga video ini bermanfaat dan kalian mudah untuk memahaminya. Jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.